Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kita akan belajar tentang open economy. Perekonomian terbuka ya. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar closed economy, artinya open economy itu ada faktor luar negerinya. Oke, bahasan kita pada video kali ini adalah aliran capital and goods secara internasional, kemudian saving and investment in small open economy, dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang exchange rate atau nilai tukar atau kurs ya, yang biasa kita lebih familiar itu kurs. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Karena kita sudah menggunakan faktor luar negeri, jadi kita bedah dulu nih. Y sama dengan C plus I plus G plus X, karena X itu faktor dalam negeri ya. Kemudian di sini kita lihat ternyata karena kita sudah ada faktor luar negeri, itu berarti ada C dari luar negeri, kita simbolkan dengan CF. Kalau ini berarti domestik ya, D. Kemudian IF, GF plus NX atau net export. Ya, rumus ini kalau kita pindah ruas gitu saja. Kalau kita pindah sesuai dengan posisinya yang plus, ya, biar memudahkan itu menjadi seperti ini. Y sama dengan C plus I plus G plus NX dikurangi konsumsi luar negeri, investasi luar negeri, dan pengeluaran pemerintah luar negeri gitu, maka akan ketemu Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Ya. Artinya apa? Kok bisa ketemu ini? Ini itu sama dengan ini. Sama dengan yang domestik sebenarnya. Sehingga net export itu sama dengan output dikurangi domestic spending. Ya. Output dikurangi dengan domestic spending. Oke, kita lanjut. Bagaimana capital flow dan trade balance, neraca perdagangan kita. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Kemudian kalau kita pindah ruas ya, itu menjadi seperti ini. Dan kita tahu bahwa Y min C min G. Y min C ini kan dia merupakan konsumsi merupakan disposable. Oke, seperti yang kita tahu, Y min C ini merupakan disposable income. Kemudian dikurangi G. G kalau dari sisi individu itu kan berarti tax ya. Itu sama dengan national saving. Sama dengan national saving. National saving itu apa? National saving Oke, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, Y min C min G itu merupakan national saving atau S. Kita juga sudah pelajari bahwa national saving itu ada private saving and public saving. Private saving itu yang miliknya rumah tangga, household, sedangkan public saving itu yang miliknya pemerintah. Oke, sehingga dari sini kita ubah menjadi S, ya, Y min C min G itu berarti S, sama dengan I plus NX. Kita pindah ruas, S min I sama dengan NX atau trade balance. Neraca perdagangan kita nih. S min I kita sebut dengan net foreign investment. Saat NFI-nya dia positif, maka NX-nya juga positif. Sehingga terjadi trade surplus atau surplus neraca perdagangan. Sedangkan kalau NFI-nya negatif, maka yang terjadi trade deficit. Kemudian kalau dia berimbang, 0 itu yang terjadi adalah trade balance. Dia seimbang. Sehingga besaran NFI ini akan bergantung berapa besar saving dan berapa besar investment-nya.
Ya. Kalau investmentnya naik, sedangkan savingnya tetap, itu kemungkinan yang terjadi di sini adalah negatif. Sedangkan kalau savingnya yang naik, investmentnya tetap, yang terjadi di sini kemungkinan akan positif. Sehingga di sini juga positif. NX-nya juga positif. Oke, kita akan lanjut ke saving and investment in small open economy. Yang perlu digarisbawahi dari slide ini adalah small open economy itu jangan diartikan bahwa ekonomi terbuka kecil ya. Jadi small open economy itu ekonomi terbuka kecil. Jangan diartikan seperti itu karena itu seolah seperti ada pembatasan misal ya. Misal ada pelarangan impor atau pelarangan ekspor dan lain sebagainya. Jadi ekonominya dibuka tapi kecil gitu. Jangan diartikan seperti itu. Itu penafsiran yang sedikit keliru. Sebaiknya kita mengartikannya small open economy itu sebagai ekonomi kecil yang terbuka. Ya. Jadi bukan ekonomi terbuka kecil, melainkan ekonomi kecil yang terbuka. Itu maksudnya apa? Perekonomian suatu negara itu nilainya kecil sehingga tidak bisa mempengaruhi perekonomian dunia. Ya. Itu yang dimaksud dengan small open economy. Kemudian kita akan masuk ke perfect capital mobility. Oke. Kalau perfect capital mobility itu maka masyarakat di suatu negara memiliki akses penuh terhadap pasar keuangan dunia. Kemudian yang kedua, interest rate, karena R ya simbolnya di sini R, maka real interest rate pada small open economy itu harus sama dengan world interest rate. Disimbolkan dengan R bintang di sini, world real interest rate. Ya. Oke, kita akan membangun model dalam small open economy. Production function kita kemarin sudah belajar di video sebelumnya. Yaitu Y sama dengan fungsi capital and labor yang dia sifatnya tetap. Kemudian consumption dia akan bergantung kepada besaran disposable income. Y min T itu disposable income. Sedangkan investment function itu merupakan investasi ya. Itu akan dipengaruhi dengan atau dipengaruhi oleh real interest rate. Kan dipengaruhi oleh real interest rate. Oke, di sini bisa kita lihat nih rumus yang sebelumnya sudah kita bahas. NX sama dengan S min I ya. NX sama dengan S min I. Di sini Y sifatnya tetap. Kemarin kita juga sudah belajar nih. Dia sifatnya given. Yang sifatnya tidak given itu tidak fix itu interest rate-nya. Saving sifatnya tetap. Ya, saving sifatnya tetap. Itu bergantung kepada kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal itu mengatakan bahwa pengeluaran pemerintahnya rendah, katakanlah teksnya tetap ya, pengeluaran pemerintahnya rendah, teksnya tetap, itu kemungkinan S-nya akan besar. Kalau S-nya besar, investmentnya tetap, maka net ekspornya kemungkinan akan positif. Ya. Sedangkan kalau teksnya besar misal, teksnya besar, sama yang terjadi teksnya besar itu menyebabkan savingnya juga besar sehingga di sini positif. Namun jika pengeluaran pemerintahnya besar, ya, pengeluaran pemerintahnya besar, katakanlah teksnya tetap, S-nya di sini akan kecil. Kalau S-nya kecil, investmentnya tetap di sini akan negatif. Ya. Sama, kalau teksnya kecil, S-nya kecil, ini tetap di sini juga akan negatif atau trade deficit. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, kita masih menggunakan rumus yang sama nih.
NX sama dengan saving yang sifatnya fix, sehingga dia vertikal, dikurangi investment yang bergantung kepada world interest rate. Karena saving kita di posisi ini, sedangkan tingkat suku bunga dunia itu di sini, sehingga investasi itu berada di sekitar sini. Artinya saving lebih besar dibandingkan investment. Sehingga yang terjadi adalah trade surplus atau surplus neraca perdagangan. Oke, kita akan masuk ke ekspansi fiskal dalam negeri atau domestik. Ekspansi fiskal itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah diperbesar pengeluaran pemerintah atau pajaknya yang dibuat kecil atau pajaknya yang dibuat rendah. Efeknya terhadap saving, kedua hal ini adalah sama, yaitu mengurangi saving. Ya. Kalau savingnya berkurang, itu maka yang terjadi adalah trade deficit. Misal tingkat suku bunga dunia berada di sekitar ini, investmentnya di sini. Ya. Kalau tadi di domestik tidak dilakukan ekspansi fiskal, dia yang tercipta trade balance. Namun karena ada domestic fiscal expansion atau ekspansi fiskal secara domestik, menyebabkan savingnya berkurang, itu menyebabkan terjadi trade deficit. Ya. Namun bagaimana kalau yang melakukan ekspansi fiskal itu adalah luar negeri? Kalau ekspansi fiskal dilakukan di luar negeri, ya, misalnya katakanlah tadi titik seimbangnya di sini ya, equilibriumnya di sini. Karena di luar negeri yang melakukan ekspansi fiskal, sehingga ini meningkatkan suku bunga. Meningkatkan suku bunga sehingga investasinya berkurang. Kalau investasinya dia berkurang ya di luar negeri ya, maka katakanlah saving kita ini tetap, maka saving lebih besar dibandingkan dari investment. Artinya apa? Artinya terjadi trade surplus. Oke, kali lagi, kalau yang melakukan ekspansi fiskal itu domestik, yang terjadi trade defisit karena savingnya berkurang. Namun kalau yang terjadi atau kalau yang melakukan ekspansi fiskal adalah luar negeri, yang terjadi adalah trade surplus karena investmentnya yang berkurang. Oke, saya kira itu bisa difahami ya. Kemudian kita masuk ke pergeseran schedule investment. Oke, misal terjadi kenaikan dari sisi investmentnya, S-nya tetap ya, maka yang terjadi adalah trade deficit. Ya, misal terjadi kenaikan investasi dengan asumsi savingnya tetap, ya, dan suku bunganya dia juga tetap karena di sini yang naik itu demand investmentnya, itu menyebabkan terjadi trade deficit. Itu artinya apa? Artinya kita meminjam dana dari luar negeri atau dari investasi asing. Ekonomi itu bergantung terhadap investasi asing, bukan bergantung terhadap saving kita. Sehingga yang terjadi adalah trade deficit. Oke, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dalam perekonomian tertutup, saving yang rendah itu berarti investmentnya rendah. Oke, investment rendah itu berarti modal capital dia di masa yang akan datang itu juga kecil. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, saving yang rendah itu artinya trade deficit. Kalau trade deficit
itu maka harus dibiayai dari mana? Ya dari hutang. Sehingga hutang luar negeri kita akan meningkat. Ya. Selanjutnya kita akan bahas exchange rate, nilai tukar atau kurs ya. Exchange rate itu sama seperti interest rate, dia punya nilai tukar nominal dan nilai tukar real atau kurs nominal dan kurs real ya. Kurs nominal itu simbolnya huruf E kecil ini. Sedangkan kurs real itu semacam E Romawi gini ya. Apa sih kurs nominal? Kurs nominal merupakan harga mata uang relatif ya, di antara dua negara. Sedangkan kurs real merupakan harga barang relatif di antara dua negara. Ya. Misal kalau di nominal ini berarti ya dolar terhadap Amerika apa? Misal dolar terhadap Amerika itu 14 ribuan gitulah. Sedangkan real exchange rate itu yang dibandingkan bukan harga mata uangnya, tapi harga barangnya. Sehingga secara rumus ini menjadi seperti ini ya. Nominal exchange rate dikalikan price of domestic good, harga barang di domestik, dan dibandingkan dengan harga barang luar negeri. Oke, sehingga ketemu kalau kita sederhanakan nominal exchange rate dikali rasio level harga. Apa itu rasio level harga? Perbandingan harga domestik dibagi dengan harga luar negeri. Ya. Sehingga real exchange rate sama dengan nominal exchange rate dikali P dalam negeri dibagi P luar negeri. Oke, apa implikasinya? Kalau real exchange rate dia itu naik, ya, real exchange rate naik atau tinggi gitu ya, itu artinya harga barang di luar negeri itu lebih kecil dibandingkan harga barang di dalam negeri. Hal tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan import kita menjadi besar. Kenapa kok importnya menjadi besar? Ya, import lebih besar dibandingkan ekspor. Kenapa kok importnya lebih besar? Karena harga barang di dalam negerinya mahal, sehingga kita melakukan importasi. Kalau importnya besar, ekspornya katakanlah kecil ya, itu maka yang terjadi adalah trade deficit. Sedangkan kalau sebaliknya, real exchange rate-nya itu turun, artinya harga di luar negeri itu lebih besar dibandingkan harga di dalam negeri atau lebih mahal ya, dibandingkan harga di dalam negeri. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ekspor kita akan meningkat karena terjadi kenaikan impor di luar negeri. Sehingga ekspornya meningkat, importnya kita akan turun. Ya. Karena untuk apa? Kita import barang-barang di dalam negeri itu lebih murah, harga di dalam negeri itu lebih murah. Sehingga yang terjadi adalah trade surplus. Oke. Jadi ini simpulannya adalah saat real exchange rate itu naik, yang terjadi adalah trade deficit. Namun saat real exchange rate-nya itu turun, yang terjadi adalah trade surplus. Oke, sehingga kalau kita gambar dalam bentuk kurva itu menjadi seperti ini, ya. Dia slope-nya menjadi negatif. Dari kiri atas ke kanan bawah. Saat real exchange rate-nya dia tinggi, ya, semakin ke atas real exchange rate-nya, itu net ekspor kita semakin rendah. Tapi kalau real exchange rate-nya semakin rendah, maka net ekspornya akan semakin tinggi. Ya. Katakanlah di sini titik seimbangnya ya, trade balance-nya di sini, maka semakin ke sini dia akan trade deficit. Sedangkan semakin di sini dia akan trade surplus. Oke. Kita lanjut. Oke. Real exchange rate akan ditentukan oleh
saving and investment. Katakanlah ini equilibriumnya ada di posisi ini. Kemudian kita bahas dampak dari kebijakan fiskal. Sama seperti sebelumnya, coba kita lihat. Kalau terjadi kebijakan fiskal ekspansif di domestik, di dalam negeri, maka itu menyebabkan apa? Menyebabkan savingnya turun. Sehingga ini bergeser ke kiri. Ya, kalau dia bergeser ke kiri, artinya real exchange rate-nya itu akan naik. Kalau real exchange rate-nya naik, artinya NX-nya akan turun atau terjadi trade defisit. Misal di sini titik nolnya ya, maka di sini terjadi trade defisit. Namun sebaliknya, jika terjadi ekspansi fiskal di luar negeri, itu menyebabkan investmentnya akan rendah sehingga S-nya lebih besar, savingnya lebih besar. Ini akan bergeser ke kanan, itu menyebabkan real exchange rate-nya akan turun. Sehingga dia menyebabkan terjadinya trade surplus atau membuka peluang terjadinya trade surplus. Kita akan lanjut. Bagaimana efek dari kebijakan perdagangan? Di sini bisa kita lihat nih, misal kebijakan perdagangan yang diterapkan itu adalah protectionist trade policy. Misal ya, seperti pembatasan importasi mobil. Kita ada pelarangan import mobil. Oke, pelarangan import mobil itu benar ya. Karena kalau importnya dilarang itu ekspornya misal tidak dilarang ya, ekspornya tetap, sedangkan importnya berkurang, maka net ekspor kita akan naik atau ini dia akan bergeser. Namun kenaikan net ekspor yang dia tidak merubah kondisi saving and investment, artinya dia ini tetap, itu hanya akan menyebabkan kenaikan real exchange rate. Sehingga sebenarnya net ekspornya itu tidak berubah. Net ekspornya tidak berubah. Karena apa? Karena real exchange rate-nya dia naik. Sehingga kebijakan proteksionis ini hanya menggerakkan kurva net ekspor, namun tidak merubah net ekspornya. Itu disebabkan karena real exchange rate-nya naik. Ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, penentu dari nominal exchange rate. Kalau tadi sebelumnya kita bahas real exchange rate, sekarang kita ubah rumusnya. Di sini real exchange rate sama dengan nominal exchange rate dikali P domestik dibagi P luar negeri. Sehingga nominal exchange rate itu sama dengan real exchange rate dikali P luar negeri dibagi P dalam negeri. Sehingga perubahan nominal exchange rate itu sama dengan perubahan real exchange rate ditambah perubahan harga luar negeri dikurangi perubahan harga di dalam negeri. Sehingga perubahan nominal exchange rate, ya kurs itu nilai mata uang itu ditentukan oleh perubahan dalam real exchange rate ditambah P atau inflasi, karena ini bintang ya, inflasi luar negeri dikurangi dengan inflasi di dalam negeri. Saat inflasi di luar negerinya ini lebih besar dibandingkan inflasi di dalam negeri, maka ini akan naik. Ini akan naik. Tapi sebaliknya, kalau inflasi di dalam negerinya lebih besar, sedangkan ininya lebih kecil, maka yang terjadi negatif ya di sini. Maka di sini juga akan negatif. Ya. Jadi inflasi dalam negeri itu juga harus dikelola dengan baik. Jangan sampai lebih besar dari inflasi yang ada di luar negeri. Oke. Saya kira
itu yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan pada sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.